Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhajas sa'adati lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, teman-teman kita guna semuanya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, dan selalu diberi kesempatan untuk belajar ilmu agama. Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Allamatu Muhammad Hasyim Asy'ari wa Di'ula Binati Istiqlal Indonesia, karangan karya dari Muhammad Asyad Syahab. Alhamdulillah, ini adalah bagian terakhir. Kita akan menghatamkan pada malam ini, menghatamkan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Auladuhu, bermula ini itu kitab atau pembahasan yang menerangkan tentang putra-putri dari Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Lahu itu sabit padanya Al-Allamah Hasyim Asy'ari, bagi Al-Allamah Hasyim Asy'ari, minal auladi wal banati, dari putra-putra, wal banati, dan putri-putri. Siapa saja, ada berapa? Sittata asyara, yaitu ada 16 anak putra-putri, terdiri dari putra-putri. Hum, bermula aulad wal banat itu mafkharatun, berprestasi atau mempunyai kebanggaan, seperti itu. Minal mafakhir, dari prestasi-prestasi. Faqad ahsana, benar-benar telah baik atau berbuat baik. Tarbiyatahum, faqad ahsana, benar-benar telah baik. Al-Allamah Hasyim Asy'ari, atau berbuat baik. Tarbiyatahum, mendidik mereka, mendidik aulad tadi. Wa baina auladihi, dan itu di antara putra-putra dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari itu ada Abdullah, kemudian ada Abdul Wahid, kemudian ada Abdul Khaliq, kemudian ada Yusuf. Wa kulluhum, dan semua dari Abdullah, Abdul Wahid, Abdul Khaliq, dan Yusuf itu lahum, bagi mereka itu makanatun marmuqatun, punya tempat yang diperhitungkan atau tempat yang tinggi, yang mulia, fil mujtama, di kalangan masyarakat. Wa ibnuhu, bermula anak dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari, siapa? Abdul Wahid, yaitu Abdul Wahid. Wa bermula Abdul Wahid itu adalah ahadut tis'ati, salah satu dari 9, alladzina, yang mana 9 orang itu waqa'u, menandatangani mereka, alladzina, menandatangani apa? Ala wasiqatin Jakarta, ala wasiqati Jakarta, menandatangani atas piagam Jakarta atau kesepakatan Jakarta. Wasiqah ini ada kesepakatan, MOU, tetapi kalau di Indonesia itu kan terkenal dengan istilah piagam Jakarta, Hil Istiqlali, untuk kemerdekaan. Wahia, bermula wasiqah Jakarta itu, piagam Jakarta itu adalah al-wasiqatul ma'rufatu, piagam yang terkenal. Faqad taza'ama, maka benar-benar telah memimpin Abdul Wahid itu, memimpin Hizba Nahdlatul Ulama, memimpin partai Nahdlatul Ulama. Wa tawalla, dan menduduki ianya Abdul Wahid, menduduki apa? Menduduki akan iddata manasibin wa manasibi uzariyatin,
itu apa namanya, menduduki akan banyak jabatan wizariyatin yang nisbah kementerian, dari jabatan-jabatan kementerian seperti itu, fi hukumatil jumhuriyatil Indonesia, di pemerintahan Republik Indonesia. Minha, itu sebagian dari manasib wizariyah, ada wizaratis syu'unid diniyah, yaitu kementerian urusan agama. Wahwa, bermula Abdul Wahid Hasyim, putra dari Al-Alam Hasyim Asy'ari, itu katibun, merupakan penulis, wa syairun, dan juga penyair, wa adibun, dan budayawan, kemudian wa khotibun mufawwahun, dan juga orator yang handal seperti itu, yang fasih, orator ulung. Wa min khutubihi, dan itu setengah dari pidato-pidato dari Abdul Wahid Hasyim, al-irtijaliyah, nisbah irtijal. Irtijal itu maknanya adalah tanpa teks atau tanpa persiapan, seperti itu. Allati, yang mana khutbah irtijal tadi, al-qoha, mengutarakan atau menyampaikan Abdul Wahid Hasyim akan khutbah tersebut, pidato tersebut, fi ijtima'in kabirin, di forum yang besar atau pada kesempatan yang besar, pertemuan besar. Wahya, yang mana wahya, bermula khutbah tersebut itu tawilatun, sangat panjang, jaa, yang datang, fiha, di dalam atau yang jaa, yang disampaikan, fiha, di dalam khutbah yang panjang itu, penyampaian yali, berikut ini. Yaitu kita jelaskan dulu bahwa Al-Alam Hasyim Asy'ari itu punya putra dan putri yang jumlahnya seluruhnya ada 16 orang, yang mana mereka itu semuanya punya prestasi atau punya sesuatu yang membanggakan. Kemudian beliau itu benar-benar telah mendidik dengan baik, seperti itu. Al-Alam Hasyim Asy'ari mendidik dengan baik putra-putrinya, dan di antara putra-putranya itu ada Abdullah, kemudian Abdul Wahid, kemudian ada Abdul Khaliq dan Yusuf. Dari Muhammad Asyad Syahab di kitab ini tidak menyebutkan keseluruhan dari putra-putri Al-Alam Hasyim Asy'ari. Yang disebutkan di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 orang, seperti itu. Dan yang dijelaskan secara gamblang, secara jelas, yaitu putranya yang bernama Abdul Wahid Hasyim, yang beliau ini juga termasuk pemimpin dari atau ketua dari Nahdlatul Ulama, seperti itu. Partai dulu Nahdlatul Ulama masih berbentuk partai, seperti itu, belum kembali ke khitoh. Kemudian Abdul Wahid Hasyim juga salah satu dari 9 orang yang menandatangani Piagam Jakarta, yang mana Piagam Jakarta itu adalah piagam merupakan piagam yang ma'ruf, yang terkenal pada saat itu. Salah satu butir-butirnya itu nanti masuk dijadikan sebagai Pancasila, seperti itu. Faqad taza'ama, beliau itu memimpin partai Nahdlatul Ulama dan menduduki beberapa jabatan-jabatan kementerian, seperti itu, di Republik Indonesia, pemerintahan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Kementerian Agama, seperti itu. Selain dari beliau juga termasuk seorang pejabat, Abdul Wahid Hasyim juga merupakan penulis, kemudian penyair, budayawan, dan orator yang ulung atau orator handal yang fasih, seperti itu. Beliau atau sebagian dari khutbah beliau yang dikemukakan disampaikan tanpa dengan teks, seperti itu, atau tanpa persiapan. Beliau pernah menyampaikan pidato yang sangat panjang, yang isinya berikut ini. Nah, kita akan lihat pidatonya seperti apa. Innana, sesungguhnya kita, nahnu, ya kita itu, al-ummatul islamiyatul Indonesia, yaitu umat Islam Indonesia. Kunna, adalah kita, mundu sanawatin, sejak beberapa tahun, madat yang lalu, beberapa tahun lalu, itu narsifu,
terbelenggu atau terborgol kita tahta quyudil isti'mari wal isti'bad, terbelenggu di bawah belenggu-belenggu kolonialisme dan perbudakan seperti itu, atau penjajahan dan perbudakan. Jahatna, maka berjihadlah kita atau berjuanglah kita bikulli ma utina min quwwatin diddaha ulail musta'mirin. Kita berjihad bikulli ma dengan apa-apa utina yang diberikan kepada kita, apa yang diberikan kepada kita, min quwwatin dari kekuatan-kekuatan, diddaha ulail musta'mirin, melawan para penjajah seperti itu. Maksudnya apa? Kita berjihad dengan apa yang kita punya seperti itu, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maksudnya ya apa yang kita punya seperti itu. Tobakon sesuai dengan lita'alimi dinina, sesuai dengan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin agama kita, al-islami, yaitu nisbah Islam, yaitu agama Islam. Al-qail, yang mana agama Islam itu al-qail, menyatakan di annal isti'mar, sesungguhnya penjajahan itu zulmun, merupakan kezaliman, wa fasadun, dan juga merupakan kerusakan. Tajibu, yang tajib, apa yang tajib, muharabatuhu, wajib untuk memerangi penjajahan tersebut. Wal amalu, dan juga beramal, litaqwidi arkanihi, melakukan atau berjuang untuk meruntuhkan, merobohkan sendi-sendi dari penjajahan tersebut. Berjihadlah kita tiwala hadhihi sinina al-akhirati, kita berjihad selama beberapa tahun terakhir, khususnya fi hadhihi sanawatil khamsi, khususnya pada 5 tahun allati harubna, yang mana kita berperang fiha, di dalam 5 tahun terakhir itu, 5 tahun ini, haula'il musta'mirin, berperang melawan para penjajah, harban, yang mana perang itu audat, telah membunuh atau melenyapkan ianya perang, bihayati katsiratin, menghabiskan atau melenyapkan kehidupan atau nyawa dari banyak orang, mirrijalina, dari para tokoh kita, wa abnaina, dan juga para anak-anak kita, waduhaina, dan juga mengorbankan kita, bikulli ma, dengan apa-apa, segala apa-apa, tamlikuhu, yang mana telah memiliki akan ma itu, siapa yang memiliki aidina, yaitu tangan kita. Maksudnya adalah kita mengorbankan dengan segala apa yang kita miliki, wa ta'arrudna, dan kita mengalami bisa babiha, dengan sebab perang tersebut, likulli alwanil masyakila, dengan mengalami berbagai macam-macam permasalahan atau kesulitan, wal masaibi, dan juga penderitaan, wal azabi, dan juga kesengsaraan. Jadi maksudnya, kata beliau Abdul Wahid Hasyim, kita telah berjuang atau berjihad selama beberapa tahun terakhir, khususnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yang mana kita semua itu, bangsa Indonesia, telah berperang melawan penjajahan, perang yang dimana perang tersebut telah merenggut banyak nyawa di antara tokoh-tokoh kita dan anak-anak kita, waduhaina, dan kita mengorbankan apa yang kita miliki, semua yang kita miliki, dan kita mengalami permasalahan, kemudian kesengsaraan dan penderitaan disebabkan oleh perang tersebut. Kumna, kita melakukan bidzalika, perang tersebut, kakhutwatin, seperti halnya kita melangkah li'a'la'i kalimatil Islam, untuk meninggikan kalimat Islam, meluhurkan agama Islam, wa'izzil muslimin, dan menjayakan umat Islam, fahurriyatul muslimin as-siyasati,
bermula kemerdekaan kaum Islam as-siyasati nisbah politik. Jadi kemerdekaan politik kaum atau orang Islam, kaum muslimin itu adalah syartun, merupakan syarat la budda, yang tidak boleh tidak atau yang wajib minhu dari syartun, wajib li hayatil muslimin, bagi kehidupan kaum muslimin, wa hayati syariatihi, dan kehidupan syariat kaum muslimin atau syariat Islam. Wa kullu tadyiqin, bermula segala perlemahan atau bermula segala penyempitan bentuk melemahkan linasyatil muslimin, melemahkan kegiatan dari kaum muslimin, asyasi nisbah politik, atau segala bentuk memperlemah kegiatan politik kaum muslimin, huwa, yaitu tadyiq itu fi haqiqati zatihi, pada kenyataannya atau hakikatnya adalah muhawilatun, merupakan usaha li izalatis syariati, untuk menghilangkan syariat al-islamiyati, syariat Islam. Jadi kata Abdul Wahid Hashim, maka kita melakukan perang kemerdekaan itu merupakan perang untuk berjuang atas nama Islam, yaitu meninggikan kalimat Islam, meninggikan Islam, dan menjayakan atau membela kaum muslimin. Sesungguhnya kemerdekaan politik Islam, politik kaum muslimin adalah syartun la budda minhu, yaitu sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi, seperti itu, bagi kehidupan untuk kehidupan kaum muslimin dan juga kehidupan syariat Islam. Dan segala bentuk melemahkan melemahkan usaha dari kaum muslimin, politik Islam, politik kaum muslimin itu merupakan pada hakikatnya merupakan usaha untuk menghilangkan menghilangkan syariat Islam, kata beliau seperti itu. Wa ala hadzal asas, maka berdasarkan alasan ini, kanat, maka adalah al-harbu, perang, allati, yang mana a'lanna, kita nyatakan akan perang tersebut, itu merupakan diddal musta'mirin, merupakan melawan. Kita ulangi, wa ala hadzal asas, bermula wa ala hadzal asas, maka berdasarkan hal ini, berdasarkan alasan ini, kanat, adalah al-harbul lati a'lannaha diddal musta'mirin, maka perang yang kita nyatakan, yaitu perang melawan penjajahan ini, melawan kolonialisme ini, itu merupakan harban syar'iyatan, merupakan perang nisbah syariat, yaitu nisbah syar'i, perang demi agama, seperti itu, perang yang diakui oleh agama. Harban fi sabilil Islam, merupakan perang demi Islam, waddinil islami, dan perang demi Islam, demi agama Islam. Ala rohmil fawariki, meskipun perbedaan-perbedaan al-azimati yang besar. Jadi ala rohmi ini ala rohmi min kada, misal itu artinya la yamnau kada tahqiqahu ala kurhin minhu. Jadi tidak tercegah atau tidak menghalangi hawarik al-azimah ini, perbedaan-perbedaan ini tidak menghalangi tahqiqahu, merealisasikan ini nanti min aslihatin ini. Jadi kalau ada kata-kata ala rohmi itu kita artikan untuk konteks bahasa Indonesia itu lebih ke meskipun, seperti itu. Ala rohmil fawarikil alimati, meskipun perbedaan yang besar, yang mencolok, wal baunis syasi, dan juga sama perbedaan yang besar, yang mencolok, bainama, antara apa-apa, namlikuhu, yang kita miliki, akan min aslihatin, dari senjata-senjata, wabaina ma,
tamlikuhu al-quwwatul isti'mariyatu, di antara apa-apa yang dimiliki oleh pasukan penjajah, minal adadi, dari pasukan atau personil militer, wal udda, dan juga bekal persiapan. Jadi kita itu melawan penjajah walaupun ada perbedaan yang mencolok dari bentuk persiapan kita gitu, apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh para penjajah, yaitu dari jumlah pasukan dan juga bentuk perbekalan atau persiapan dari kita gitu, dari kaum Indonesia, dari bangsa Indonesia. Wa ma'adzalik, dan meskipun demikian, intasorna, menanglah kita, wa dhafirna, dan ya menanglah kita, alaihim, dapat mengalahkan para pasukan penjajah, bifadlillahi, berkat dari pertolongan Allah atau karunia Allah. Wajadirun, dan pantaslah dina bagi kita an nashkurullaha, untuk bersyukur kepada Allah, wa nadimal irfani bil jamil nahwadzatil ilahiyati, dan selalu atau senantiasa terus menerus bersyukur, menghargai bil jamil. Ini maksudnya al irfana bil jamil itu takdiruhu wal i'tirafu bihi wa syukrun sani'ahu. Jadi artinya kalau di kamus itu menghargai atau bersyukur, wal i'tiraf, mengakui, bihi, atas pemberian. Jadi kemudian wasyukrun sani'ahu, dan bersyukur kepada pembuatnya gitu, ya Allah itu yang memberinya. Jadi senantiasa untuk selalu bersyukur, nahwadzatil ilahi, kepada sisi atau kepada kehadirat zat Allah, zat Tuhan, birrohmi, meskipun. Nah, jadi kalau birrohmi ini kita artikan meskipun, birrohmi min mukabarati ba'dil jahidin, meskipun terdapat kesombongan dari sebagian orang-orang yang ingkar, az-za'imin, yang mana mereka al-jahid ini mengklaim anna la asra lil inayatil ilahiyah il fauzi, bahwasanya tidak ada bekas atau tidak ada pengaruh dari pertolongan Tuhan, tidak ada pengaruh pertolongan Tuhan dalam kemenangan yang diraih oleh bangsa Indonesia, seperti itu. Wan nasri, dan juga pengaruh dalam kemenangan alladzi nilnahu, yang kita peroleh akan kemenangan tersebut. Wala tatawaqqafa, dan juga tidak berhentilah mukabaratu haula'il jahidin, kesombongan dari mereka kaum orang-orang yang ingkar, inda ingkaril inayatil ilahiyah, ketika mengingkari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa athriha, dan juga pengaruh dari pertolongan tersebut, inayah, pengaruh dari inayatil ilahi al-fa'ali, yang banyak pengaruhnya. Fa'al itu sifat mubalaghah, jadi sangat banyak pengaruhnya, fi fauzina, dalam kemenangan kita, wantisorina, dan kemenangan kita, kejayaan kita, alal musta'mirin, mengalahkan kaum penjajah. Walakin, tetapi, mauqifuhum, sikap dari al-jahid tadi, an-nifaqi, yang menafikkan atau yang munafik itu, berlanjut fi ayyamil hamlati, pada hari-hari atau kejadian agresi militer. Jadi hamlah itu artinya adalah serangan yang sangat gencar, tapi kita lebih artikan ke agresi militer.
hamlatil isti'mariyati, agresi militer melawan penjajah, al-ula, agresi militer 1, wathaniyati, dan agresi militer 2. Jadi kata beliau Abdul Wahid Hasyim bahwasanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ada kaum yang atau sebagian dari bangsa Indonesia yang tidak mau mengakui bahwasanya ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kemenangan kita gitu. Ada pengaruh dari pertolongan Allah yang bisa membuat bangsa Indonesia itu menang melawan penjajah seperti itu. Dan keingkaran atau apa istilahnya, mereka yang ingkar atas atau tidak menganggap bahwa bangsa Indonesia menangnya itu karena pertolongan Allah itu berlanjut juga pada agresi militer 1 dan 2. Jadi perang melawan penjajah ketika Indonesia merebut kemerdekaan itu tidak dianggap sebagai pertolongan Allah. Mereka juga para mulhid atau jahid itu, para orang-orang yang ingkar juga tidak menganggap bahwa rakyat Indonesia bisa mengatasi atau melawan agresi militer Belanda itu. Agresi militer 1 dan 2 merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Hadhihi, bermula pidato ini, bermula kalimat ini itu nutfatun min khutbatihi, merupakan petikan dari khutbah Abdul Wahid Hasyim. Wal ustadzu, bermula Ustadz Abdul Wahid Hasyim itu katsirus syabahi, banyak mirip biwalidihi, dengan ayah dari Abdul Wahid Hasyim, fi sumuil khuluqi, dalam hal keluhuran budi pekerti, khususon pada khususnya fil hamasatil khitabiyati, khususnya dalam hal semangatnya atau gregetnya dalam berpidato, wa balaghatihi, dan juga kefasihan pidato al Wahid Hasyim, wa qudratihi, dan kemampuan dari Abdul Wahid Hasyim alat ta'bir, untuk mengungkapkan atau menyampaikan gagasan seperti itu. Imtaza yamtazu wa yamtazu, dan juga mempunyai keistimewaan ianya Abdul Wahid Hasyim kawalidihi, seperti ayahnya, bil inati, dengan ketenangan seperti itu. Beliau juga, Abdul Wahid Hasyim, mempunyai keistimewaan bahwa beliau itu punya sifat yang tenang seperti ayahnya, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari seperti itu. Kemudian tuwfiya, wafatlah Abdul Wahid Hasyim ala athari hadisi istidami siyariyatihi atau sayyaratihi, disebabkan atau akibat dari kecelakaan tabrakan kendaraan dari Abdul Wahid Hasyim am 1953, pada tahun 1953, fit tasya'i, pada tanggal 9 min syahri Abril, pada bulan April. Jadi beliau meninggal pada tanggal 9 April tahun 1953. Wakana, dan adalah Abdul Wahid Hasyim itu zahiban, sedang perjalanan atau pergi, ra'asa yura'isu liyura'isa, untuk memimpin ijtima'an aman, rapat akbar atau rapat umum, li hizbi Nahdlatul Ulama, rapat umum Partai Nahdlatul Ulama fi Jawa Syarqiyah, di Jawa Timur seperti itu. Wahwa, bermula Abdul Wahid Hasyim idzaka, pada saat itu waziran, sedang menjabat menteri lisyu'unid diniyah, menteri urusan agama. Jadi Ustadz Abdul Wahid Hasyim itu meninggal disebabkan oleh kecelakaan kendaraan seperti itu pada tahun 1953, yaitu beliau meninggal pada 9 April 1953 Masehi, yang pada saat itu beliau sedang perjalanan menuju rapat umum untuk Partai Nahdlatul Ulama.
di Jawa Timur seperti itu. Dan beliau juga pada saat itu pada saat beliau meninggal itu wafat, beliau sedang menjabat sebagai Menteri Agama seperti itu. Jadi intaha, selesai atau tamat. Jadi itulah akhir dari pembahasan kitab Al-Allamatu Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlal Indonesia. Kitab yang menerangkan biografi Hadratus Syekh Al-Allamah Hasyim Asy'ari, seorang perintis atau maha guru, perintis peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia, yang dikarang oleh Muhammad Asyad Syahab. Semoga kita bisa mempelajari keluhuran budi dan akhlak-akhlak dari pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan mendapatkan barokah serta diakui sebagai santri beliau. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.